Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum antum? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kesabaran dan keistiqomahan dalam menjalankan segala sesuatunya, dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tullabi rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua mengenai nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan lebih terperinci nanti ketika kita juga akan membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam jika waktu memungkinkan. Baik. Thulabi rahimakumullah. Pada halaman ke-17 dari kitab Sirah Nabawiyah, Syekh di sini menuliskan yang pertama, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, atau nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, kalau kita lihat pada zaman dahulu, khususnya tradisi orang-orang Arab, nasab ini adalah sesuatu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh mereka, orang-orang Arab khususnya. Karena dengan mengetahui nasab kita sampai dengan kakek-kakek kita, ini bagi orang-orang Arab bisa menunjukkan derajat sosial mereka. Bahkan mereka sampai menuliskan akar-akar keturunan mereka, pohon-pohon keturunan mereka. Bahkan dituliskan di dinding-dinding mereka, supaya mereka mengetahui siapa asal-usul dari masing-masing mereka. Namun kalau kita yang non-Arab tentunya, yang dari luar Saudi, apalagi di era modern seperti sekarang ini, seiring dengan berkembangnya waktu juga, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan juga, maka tidak banyak dilakukan seperti orang-orang Arab seperti dahulu. Nasab atau garis keturunan bisa ditelaah dengan cara-cara modern juga. Bisa kita ketahui informasi genetik kita melalui DNA kalau kita mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Tetapi meskipun demikian, tidak banyak orang mengetahui asal-usul mereka, asal-usul kita tentunya. Mungkin kita hanya bisa sampai atau mengingat keturunan kita, atau kita ini berasal dari keturunan siapa, hanya sampai dengan dari kakek kita. Itu pun hanya sedikit. Tetapi kalau orang Arab, mereka sampai dengan buyut-buyut mereka faham, mereka tahu dari mana asal usul mereka. Baik. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Dari mana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal? Dari siapa saja? Huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr bin Malik bin Nadar ibn Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah ibn Ilyas bin Mudar bin Nizar ibn Ma'ad bin Adnan. Lihat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dituliskan sejarahnya oleh para ulama jauh ke kakek dari kakek-kakeknya. Bahkan di sini disebutkan Adnan, wa Adnan min nasal Ismail al-Dhabih bin Ibrahim alaihi assalam. Bahkan di sini disebutkan bahwa Adnan, menurut para ulama, kesepakatan para ulama, bahwa Adnan ini merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Merupakan keturunan juga dari Nabi Ismail alaihi wassalam. Beliau ini tentu kita ketahui bersama seorang nabi, putra dari Nabi Ibrahim. Putra dari Nabi Ibrahim, Adz-Dzabih. Kenapa sini disebutkan Adz-Dzabih? Karena Ismail ini diberikan julukan Adz-Dzabih, sang anak yang akan dikorbankan. Karena kita ketahui bersama kisahnya bagaimana Ismail hampir akan dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyarin min khiyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini adalah orang yang terpilih. Orang yang sangat manusia terpilih dari yang baik-baik. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan di sini oleh atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fa'an Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah astafa Kinanah min bani Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail afwan, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih atau telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail atau anak Ismail. Memilih salah satu dari anak Ismail. Siapa? Kinanah yang dipilih. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan selanjutnya Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah yang paling baik. Wastafa min Quraisyin bani Hashim. Dan selanjutnya Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari keturunan Bani Hashim. Apa maksudnya? Jadi dengan demikian, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam sehingga sampai kepada Nabi Ibrahim tentunya, yang merupakan ayah dari Nabi Ismail. Jadi garis keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Maka tidak heran Syekh menyebutkan di atas, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyarin min khiyar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, merupakan pilihan dari yang terbaik. Artinya dari yang keturunan-keturunan yang baik-baik. Itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu kita ketahui bersama, beliau adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abdul Muttalib wa kana ajmalu syababi Quraisyin. Abdullah, seorang anak dari Abdul Muttalib, beliau ini
adalah pemuda saat itu yang paling gagah dari kalangan orang-orang Quraisy, paling ganteng. Paras wajahnya sangat rupawan. Maka tidak heran kita banyak mendengar sejarah bahwa Nabi SAW wajah itu sangat kemerah-merahan, putih, gagah. Tidak heran banyak yang menyukai beliau, apalagi tadi kalangan perempuan. Ummuhu, ibunya Aminah binti Wahbin. Aminah binti Wahab, kana abuha sayyidu bani Zuhrah syarafan wa hasabah. Beliau ini ayahnya seorang tokoh dari Bani Zuhrah, salah satu suku di Arab saat itu, syarafan wa hasabah, yang sangat mulia dan keturunannya sangat baik-baik pula. Sangat kaya keturunannya. Amma jadduhu, sedangkan kakeknya Abdul Muttalib ibn Hashim. Beliau adalah Abdul Muttalib ibn Hashim. Huwa sayyidu qabilati Quraisyin. Beliau ini adalah tokoh kabilah dari Quraisy yang sangat disegani di Arab, di negeri Arab. Lahu khisalun karimah. Beliau, kakeknya juga ini mempunyai perangai yang sangat baik, tingkah lakunya sangat disegani. Wa qad ishtuhira bihafri bi'ri Zamzam. Dan beliau juga dikenal dengan orang yang menggali sumur Zamzam. Jadi kakeknya ini dulu beliau yang melebarkan sumur Zamzam tersebut, sehingga banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai dengan saat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu nasab Nabi SAW harus kita ketahui bersama, karena beliau adalah pelopor, pengubah dunia, yang memberikan cahaya bagi kita umat Islam tentunya. Beliaulah yang membawa kita dari zaman kejahilian sampai kita mengenal dengan agama Islam. Pengaruh beliau terhadap Islam tentunya sangat besar. Tidak ada manusia yang paling sempurna yang kita kenal selain Nabi Muhammad SAW. Maka kita seyogianya dan sepantasnya sebagai seorang Muslim mengikuti semua jejak Nabi SAW, semua arahan Nabi SAW, semua pesan-pesan Nabi SAW dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Semoga kita selalu menjadi kaum Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.